Dan saudara, wacana penerapan kebijakan ganjil genap di seluruh wilayah di ibu kota semakin dimatangkan. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah bergabung dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Selamat siang, Pak Syafrin. Selamat siang, Mbak Medov. Ya, Pak Syafrin, selama masa uji coba kemarin dan juga masa sosialisasi ganjil genap, ada 1 pekan hitungannya, Pak. Apa saja evaluasinya, Pak Syafrin? Ya baik, jadi selama 1 pekan kemarin, ini memang dari sisi data yang kami kumpulkan, ini masih sangat fluktuatif. Contohnya dari sisi jumlah angkutan umum, penumpang di angkutan umum, memang pada hari Senin itu terjadi peningkatan sekitar 6%, hampir 6%, 5, sekian persen. Dan kemudian setelah itu ini turun, peningkatannya variatif menjadi 1 sampai dengan 2%. Artinya dengan peningkatan angka ini terlihat bahwa pola pergerakan warga itu masih sama dengan pola pergerakan warga yang menggunakan angkutan umum pada minggu-minggu sebelumnya di masa PSBB transisi. Demikian pula halnya dengan kinerja lalu lintas, baik ditinjau dari volume lalu lintas, kemudian ditinjau dari kecepatan, termasuk di dalamnya waktu tempuh, memang variatifnya masih sangat variasi, dan kemudian ini tentu belum bisa digunakan sebagai basis data untuk analisis secara komprehensif. Kenapa? Karena memang pada minggu kemarin rekan-rekan dari kepolisian belum melaksanakan penegakan hukum, semuanya masih dalam tataran sosialisasi dengan tindakan preventif, dan mulai hari ini sudah ada penegakan hukum. Tentu dengan mulai hari ini ada penegakan hukum, kami juga akan melakukan analisa dan evaluasi secara komprehensif sesuai dengan data yang real saat ini berdasarkan instrumen penegakan hukum oleh rekan-rekan kepolisian. Oke, tapi untuk 25 ruas jalan yang jadi lokasi ganjil genap, evaluasinya seperti apa, Pak? Karena masih banyak masyarakat yang mengaku tidak tahu ada ganjil genap, kemudian hari ini sudah selesai sosialisasinya, Pak. Ya, dari hasil pantauan kami memang tadi juga saya sudah melakukan pantauan ke lapangan, mengecek terkait dengan kesiapan angkutan umum, termasuk di dalamnya bagaimana unjuk kerja lalu lintas di hari pertama dilakukannya penegakan hukum oleh rekan-rekan kepolisian. Terpantau memang di seluruh 25 ruas jalan tadi, ini terpantau lalu lintasnya lebih lancar. Tentu ini akan kami ukur dari aspek kinerja lalu lintas. Namun di angkutan umum, tadi saya ke beberapa halte Transjakarta, yang terlihat biasanya pada masa-masa penerapan ganjil genap di awal tahun lalu terjadi lonjakan penumpang. Nah, hari ini hampir tidak ada lonjakan penumpang. Demikian pula halnya saya sampai ke halte Transjakarta di Kalideres juga tidak ada lonjakan penumpang. Dan dari pantauan rekan-rekan juga di stasiun KRL demikian, termasuk juga di stasiun MRT maupun LRT. Artinya tujuan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap sebagai instrumen kebijakan pengendalian pergerakan orang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita harapkan sejalan dengan kondisi hari ini, sehingga seluruh warga sadar bahwa jangan melakukan pergerakan yang tidak penting, tetap disiplin berada di rumah pada saat kita mendapatkan giliran ataupun tugas work from home dari kantor. Demikian pula halnya dengan perkantoran. Kita harapkan dari aspek hulu perkantoran itu melakukan pengaturan secara utuh dari sisi pengaturan karyawannya yang masuk maupun pembagian minimum 2 shift dalam penugasan kepada karyawan yang masuk 50%-nya. Demikian, Mbak Maido. Ya, baru 1 hari tentunya tidak bisa jadi acuan ya, Pak. Tapi kita mau lihat ke belakang dulu nih, Pak Syafrin. Penerapan sanksi ini kan sempat ditunda kemarin karena ternyata pelanggaran atau para pelanggar ini justru makin meningkat. Mengapa sekarang justru Pak Syafrin ini malah muncul wacana ganjil genap akan diberlakukan selama 24 jam, diperluas kemudian ke seluruh wilayah DKI Jakarta. Apa pertimbangannya, Pak? Ya, dari hasil koordinasi kami dengan rekan-rekan kepolisian, pada hari pertama, kedua, di hari ketiga memang sempat ada lonjakan warga yang melakukan pelanggaran, tetapi hari keempat, kelima ini turun.
yang sebelumnya di hari ketiga bahkan 700-an, kemudian turun di hari Kamisnya menjadi 400-an. Artinya warga yang sebelumnya sudah diingatkan oleh rekan-rekan kepolisian pada saat masuk ke area ganjil genap ini sudah memahami. Kemudian saya sampaikan bahwa ganjil genap yang diterapkan saat ini bukan dalam tataran untuk memindahkan pergerakan orang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, tetapi dalam tataran sebagai instrumen kebijakan pengendalian pergerakan orang di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jakarta melalui Pergub 51 tahun 2020 sudah melakukan pengaturan secara holistik pergerakan warga mulai dari hulu sampai dengan hilirnya. Di hilir ini transportasi maksud saya, agar tidak terjadi kepadatan, tidak terjadi keramaian, apakah itu di perkantoran, di pusat kegiatan maupun di layanan angkutan umum, termasuk di jalan. Oleh sebab itu kenapa di dalam Pergub 51 itu sudah diatur mekanisme kerjanya 50% tetap prinsip work from home, 50%-nya masuk dengan mengedepankan 2 shift minimal. Nah, dari indikator yang kami dapatkan itu ternyata di sisi lain di hilirnya terjadi peningkatan mobilitas warga yang sangat tinggi. Sehingga kami perlu menyadarkan warga bahwa kita Jakarta belum selesai dengan COVID-19. Kita masih terus berupaya mengatasi agar Jakarta segera terbebas dari COVID-19. Tentu seluruh instrumen harus digunakan. Dan oleh sebab itu, kenapa kemudian kami memunculkan wacana pemberlakuan ganjil genap secara masif? Karena instrumennya adalah untuk membatasi pergerakan. Jika dalam pelaksanaan ganjil genap yang saat ini kita laksanakan ternyata masih kurang efektif menekan mobilitas warga, agar menekan disiplin warga selain menjalankan protokol kesehatan dengan ketat juga tetap. Opsi 24 jam akan dilakukan, begitu Pak Syafrin? Ya, tentu kami akan melakukan kajian komprehensif dan bukan tidak mungkin opsi-opsi komprehensif diterapkan. Contohnya, masa berlaku ganjil genap diperpanjang sepanjang hari, kemudian diberlakukan pada seluruh ruas jalan, bahkan diberlakukan bagi seluruh kendaraan bermotor yang ada di jalan. Sehingga warga akan aware bahwa kita jangan melakukan pergerakan yang tidak penting. Memang banyak yang menyampaikan bahwa transportasi itu bukanlah instrumen untuk mengendalikan COVID, tetapi pergerakan warga itu bisa dilakukan pengendaliannya melalui pembatasan. Pak Syafrin, maaf saya potong Pak Syafrin, jika nanti ada opsi dikeluarkanlah ganjil genap ini 24 jam diterapkan akhirnya, apakah semakin banyak nanti transportasi umum yang digunakan masyarakat kemudian akan terjadi kepadatan, kemudian juga jalur arteri bisa saja penuh gitu Pak. Nah, langkah antisipasi dari pemerintah provinsi apa nantinya Pak? Ya, jadi antisipasi kami kembali lagi bahwa di sisi lain kami memang menyiapkan kapasitas angkutan umum yang diperbanyak. Contohnya untuk Transjakarta, pada 10 koridor yang bersinggungan langsung dengan kebijakan ganjil genap, ini jumlah armadanya kami tambah 25%. Total tambahan untuk 10 koridor itu sebanyak 151 bus, sehingga di 13 koridor operasional ada tambahan 155 bus. Di sisi lain untuk layanan MRT juga sudah ada tambahan untuk waktu perpanjangan sampai dengan operasionalnya jam 10. Kenapa? Karena pada saat ini, kemarin juga sebelum diterapkan ganjil genap, kapasitas angkut untuk MRT itu terisi baru sekitar 30%. Dari 390 seat tersedia satu rangkaian pratangga, itu yang terisi maksimum hanya 100 penumpang. Nah, oleh sebab itu yang kami tempuh adalah kita perpanjang waktu operasionalnya dengan kapasitas optimal yang ada. Jam operasionalnya Pak diperpanjang hanya sampai jam 10 Pak, tapi ganjil genapnya 24 jam. Bagaimana dengan para pekerja yang bekerja selama 24 jam shiftnya Pak? Tentu jika 24 jam ini juga akan kami exercise untuk perpanjangan waktunya. Demikian pula untuk antisipasi saat ini kami sudah perpanjang sampai jam 10. Kemudian untuk antisipasi operasional ganjil genap saat ini pun kami sudah koordinasikan dengan PT KCI sehingga ada penambahan jadwal perjalanan kereta api. Bahkan sekarang sudah mencapai 997 perjalanan per hari. Artinya ini sudah menjadi tersedia kapasitas optimum walaupun ternyata dari sisi pergerakan orang ini tidak terjadi perpindahan yang signifikan ke angkutan umum.
Karena tujuan kami memang bukan untuk memindahkan pergerakan orang dengan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Jadi lebih ke Mengingatkan. pengaturan jam kerja dan juga jam masuk bekerja begitu dari perusahaan, Pak? Iya, jadi kita berharap para pimpinan perusahaan, para CEO, para kepala departemen itu langsung mengatur anggotanya, mengatur karyawannya, siapa yang punya nomor polisi ganjil. Silakan Anda masuk kantor ganjil tanggal genap, Anda akan dapat giliran work from home. Sehingga pola pergerakan mereka tidak terhambat dari sisi pekerjaannya. Karena Jakarta sudah melakukan kajian secara holistik dan pengaturannya komprehensif. Makanya keluar kenapa di masa PSBB transisi ini 50%-nya tetap prinsip work from home kita dorong. 50%-nya masuk. Dengan tujuan adalah di seluruh elemen kegiatan harian masyarakat tidak terjadi kepadatan, tidak terjadi keramaian, sehingga di sisi lain masyarakat produktif, sehat, aman, juga aktivitasnya bisa terwujud dari aspek protokol kesehatan. Jadi Pak Syafrin sudah ada waktunya, targetnya kapan aturan ganjil genap 24 jam ini akan diberlakukan? Belum, kami belum menetapkan target-target waktu, tetapi terus kami lakukan evaluasi. Jadi evaluasi harian, evaluasi mingguan yang selalu kami laporkan kepada Pak Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas, dan kemudian ini dibahas secara komprehensif, diambil kebijakannya ke depan seperti apa. Tentu kajiannya tidak hanya dari aspek kinerja lalu lintas, kinerja angkutan umum, tapi juga kita melihat kinerja lainnya dari aspek angka pertumbuhan kasus positif COVID, termasuk di dalamnya bagaimana upaya jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan ataupun mengawasi pengaturan waktu kerja dan prinsip work from home di perkantoran. Jadi secara keseluruhannya kita ramu kebijakannya dan kemudian keluar kebijakan yang tentu tujuannya adalah untuk membuat warga segera terbebas dari COVID sehingga kita semuanya bisa produktif segera di tengah-tengah upaya bersama mengatasinya. Tapi tentunya ada batas waktu, Pak, 1 minggu, 1 pekan, 2 pekan, atau 1 bulan nanti apabila ternyata ganjil genap di 25 ruas jalan sudah dikenakan sanksi, masih banyak saja yang melanggar. Ini juga jadi salah satu instrumen pertimbangannya, Pak? Setiap minggu kami lakukan evaluasi, bukan tidak mungkin setelah seminggu kita lakukan evaluasi, angkanya ternyata menunjukkan harus dilakukan upaya pemberlakuan secara masif, maka kebijakan itu akan diambil oleh Pak Gubernur sebagai kebijakan komprehensif di Jakarta. Baik, yang bisa kita garis bawahi adalah hari ini pemerintah menggunakan instrumen atau juga menarik rem dadakannya untuk bisa mengendalikan angka COVID-19 di DKI Jakarta dengan cara memaksa perusahaan untuk bisa mengatur hari dan juga tanggal masuk karyawannya karena ada sistem ganjil genap. Begitu ya, Pak? Iya, benar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah berbagi informasi dan juga memberikan konfirmasi kepada kami, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Syafrin Liputo. Sehat terus, Pak.